Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandutan Decesa dengan NIM 21010103 atau NIM belakang 103. Saya dari kelas TPC. Di sini saya akan mengerjakan remedial UAS Teknik Pemboran 1 dengan dosen pengampu Bapak Winarto MT. Untuk pembahasan kali ini, saya mendapatkan soal UAS nomor 6 sampai dengan 10. Nomor 6 yang berisi tentang drill string memberikan suatu hubungan antara rig dan pahat. Sebutkan 4 komponen utama dari drill string. Yang ke-7, sebutkan 4 fungsi dari drill string. Yang ke-8, jelaskan apa yang dimaksud titik netral pada drill string. Yang ke-9, sebutkan 5 faktor yang berpengaruh dalam desain drill string. Dan yang ke-10, shock loading. Kapan terjadi shock loading? Oke, yang pertama, di sini ada soal nomor 6. Drill string memberikan suatu hubungan antara rig dan pahat. Sebutkan 4 komponen utama dari drill string. Seperti yang kalian lihat pada gambar di samping, sini ada komponen-komponen utama dari drill string, yaitu antara lain yang pertama, di sini ada Kelly. Kelly adalah rangkaian teratas dari drill string. Dan yang kedua ada drill pipe. Drill pipe adalah rangkaian terpanjang dari rangkaian drill string. Yang ketiga drill collar. Drill collar adalah rangkaian setelah drill pipe, yang dimana diameternya lebih besar daripada drill pipe. Dan yang keempat, bead. Bead adalah rangkaian paling bawah atau mata bor. Bead ini berfungsi untuk menembus lapisan formasi yang ingin ditentukan. Nah, di sini ada gambar dari komponen utama yang tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama ada Kelly. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini Kelly itu adalah rangkaian yang paling atas dari drill string. Fungsi Kelly yaitu untuk meneruskan gaya putar torsi dari meja putar ke Kelly dan selanjutnya ke seluruh rangkaian pipa bor. Yang kedua di sini ada drill pipe. Seperti yang kalian lihat, drill pipe ini berbentuk panjang. Ini adalah rangkaian terpanjang dari drill string. Fungsi drill pipe yaitu untuk menghubungkan Kelly dengan drill collar dan mata bor di atas lubang bor. Ada juga fungsi lainnya yaitu untuk memberikan rangkaian panjang pipa bor sehingga dapat menembus formasi yang lebih dalam. Dan juga untuk meneruskan putaran dari meja putar ke meja bor. Yang ketiga di sini ada gambar dari drill collar. Drill collar ini diameternya lebih besar daripada drill pipe. Di mana fungsi dari drill collar yaitu sebagai pemberat sehingga rangkaian pipa bor dalam keadaan tetap tegang pada saat pemboran berlangsung sehingga tidak terjadi pembelokan lubang. Jadi ini adalah sebagai pemberat untuk rangkaian pipa bor supaya saat pemboran berlangsung tidak terjadi pembelokan lubang. Nah, yang terakhir di sini ada gambar dari bit. Bit ini adalah mata bor, merupakan peralatan yang langsung menyentuh formasi, yang berfungsi untuk menghancurkan dan menembus formasi dengan cara memberi beban pada mata bor. Next slide. Nomor 7, sebutkan 4 fungsi dari drill string. Di sini gambarnya seperti yang tadi ya, pas komponen utama. Fungsi apa saja sih fungsi dari drill string itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari drill string. Ada 4. Yang pertama, fungsi drill string itu untuk memberikan saluran fluida pemboran dari permukaan ke drill bit. Yang kedua, sini fungsinya untuk meneruskan gerakan rotasi ke drill bit. Yang ketiga, untuk memberikan beratan atau WOB di atas bit. Dan yang keempat, untuk menaikkan
dan menurunkan gerbit ke dasar lubang bor. Nah, di sini ada nomor 8, jelaskan apa yang dimaksud titik netral pada drill string. Seperti yang kalian lihat pada gambar di sini ada poin titik netral atau netral point. Netral point itu mengindikasikan pipa di bawah titik tersebut mempunyai kecenderungan untuk tidak melengkung dan berlaku sebaliknya pada pipa di atas titik itu. Jadi, definisinya, titik netral itu mempunyai kecenderungan untuk tidak melengkung dan berlaku sebaliknya pada pipa di atas titik itu. Yang ke-9 di sini ada sebutkan 5 faktor yang berpengaruh dalam desain drill string. Di sini gambar desain drill stringnya ya. Nah, apa saja sih yang berpengaruh? Apa saja sih faktor-faktor yang berpengaruh dalam dalam desain drill string ini? Nah, di sini ada 5 faktor. Untuk yang pertama itu ialah tension. Tension itu adalah suatu beban yang terjadi pada rangkaian drill string yang disebabkan dari berat rangkaian itu sendiri. Nah, yang kedua di sini ada collapse. Yang ketiga ada soft loading, dan yang keempat ada faktornya itu torsi yang dibutuhkan. Yang kelima ada pemilihan berat lead collar. Nah, dari kelima faktor ini, kalau ada salah satu faktor yang tidak terselesaikan, maka di sini desain drill string akan menjadi masalah atau mendapatkan problem pada saat desain drill string. Yang ke-10 di sini ada shock loading. Kapan sih terjadi shock loading itu? Nah, shock loading itu terjadi ketika suatu drill pipe yang sedang bergerak tiba-tiba dihentikan dengan pemasangan slip, maka terjadilah shock loading. Jadi shock loading terjadi itu ketika drill pipe sedang bergerak tiba-tiba dihentikan dengan pemasangan slip. Jadi maka itulah terjadi shock loading. Dan mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.